Kumandar memiliki beberapa tradisi unik, salah satunya kegemaran mereka memainkan alat musik rebana. Kebiasaan inilah yang dinamakan marawana atau parawana atau yang diartikan bermain rebana. Seperti suku lainnya, suku Mandar juga memiliki kisah legenda tersendiri yang dikenal di tengah masyarakat, salah satunya legenda Samba Paria. Alkisah di Desa Mandar, Sulawesi Barat, hiduplah seorang gadis cantik jelita bernama Samba Paria. Ia hidup bersama adiknya yang masih kecil. Kakak beradik itu yatim piatu yang hidup sebatang kara di sebuah rumah panggung yang di tengah hutan belantara. Begitu terpencilnya dari kejauhan rumah mereka hampir tak terlihat selain tertutupi perpohonan rindang. Di sekitarnya rumah itu juga diselubungi tanaman paria atau pari yang menjalar mulai tiang tangga dinding hingga ke atap rumahnya. Itulah sebabnya gadis cantik itu dipanggil Samba Paria. Iya jatuh ya paku kak, biarlah yapamu sudah kotor dan tidak layak lagi untuk dimakan. Di waktu yang bersamaan, rombongan Marakdia dari daerah pesisir Tanah Mandar sedang berburu binatang di hutan di daerah itu. Mereka datang dengan menunggangi kuda dan membawa beberapa seekor anjing buru yang sudah terlatih, dan tidak jauh dari rumah Samba Paria, rombongan Marakdia melepas tali-tali anjing pemburu dan membiarkannya pergi mencari mangsa di tengah hutan. Sembari menunggu pemburu anjing mencari mangsa, rombongan Marakdia beristirahat di bawah pepohonan. Tidak lama beberapa kemudian, seekor anjing kesayangan raja kembali sambil menggigit sesuatu di mulutnya. Pengawal, cepat ambil benda itu dan bawa kemari. Hamba laksanakan, Tuan. Setelah mengambil benda yang diambil dari anjing kesayangan raja, si pengawal kaget dan ketakutan, namun dia langsung menyerahkan kepada sang raja. Ampun Tuan, benda ini hanya sepotong yepa yang masih hangat. Apa katamu? Dari mana anjing itu mendapatkan yepa hangat di tengah hutan belantara ini? Melihat kue yepa yang masih hangat, sang raja yakin ada orang yang tinggal di tengah hutan tersebut. Pasti ada seseorang yang tinggal di sekitar sini. Tak berapa lama anjing pemburu sampai di depan rumah Samba Paria yang diselubungi tanaman pare. Sang raja hampir tak percaya melihat sebuah rumah di tengah hutan belantara itu. Tidak ingin menunggu lama, ia pun segera menaiki beberapa anak tangga sambil mengetuk pintu. Permisi, apa ada orang di sana? Beberapa saat kemudian pintu rumah itu terbuka pelan-pelan. Alangkah terkejutnya sang raja saat melihat seorang gadis cantik jelita berdiri di hadapannya. Aduhai, cantiknya gadis ini. Saat itu pula hati sang raja berdetak dengan kencang. Rupanya ia jatuh hati kepada Samba Paria. Hati Samba Paria pun bergetar tidak karuan, tapi bukan karena jatuh hati, melainkan karena ia tahu bahwa orang yang berdiri di depannya adalah seorang raja. Samba Paria yang masih terkejut akhirnya tersadar dan mempersilahkan sang raja masuk ke rumahnya. Sembari memberikan hormat, silahkan masuk Tuan dan silahkan duduk. Terima kasih, kalau boleh aku tahu siapa namamu dan tinggal bersama siapa di rumah ini? Ampun Tuan, hamba Samba Paria. Hamba tinggal di rumah ini bersama adik hamba yang berumur 10 tahun. Aku adalah raja di negeri ini. Aku bersama beberapa orang pengawalku sedang berburu binatang di hutan ini. Oh iya, aku sangat haus. Apa bolehkah aku minum air minum? Mendengar perkataan sang raja, Samba Paria pun segera menyuruh adiknya untuk mengambil air, namun ternyata air persediaan mereka sudah habis. Kak, air di dapur habis. Ampun Tuan, kebetulan persediaan air minum hamba telah habis. Tapi jika Tuan berkenan menunggu, hamba akan menyuruh adik hamba untuk mengambil air minum di sungai dulu. Dengan senang hati, aku akan menunggu di sini, apalagi ada gadis cantik menemaniku. Tiba-tiba sang raja berniat buruk. Ia ingin menculik Samba Paria untuk dijadikan permaisurinya. Maka sebelum adik Samba Paria berangkat ke sungai, sang raja berpura-pura meminjam tempat airnya. Ia melubangi tempat air yang biasa digunakan Samba Paria untuk membawa air. Nah, ini wadahnya, ambil yang banyak dan cepat kembali ya. Baik, Tuan.
Setelah adik Sambhaparya pergi ke sungai, sang raja tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia segera memerintahkan beberapa pengawalnya yang menunggu di depan rumah agar membawa Sambhaparya ke istana. "Pengawal, bawa segera calon permaisuriku itu." "Baik, Tuan." "Tuan, jangan bawa hamba ke istana. Kasihan adik hamba jika ditinggal sendirian di sini." "Hahaha. Biarkan dia sendirian di sini dimakan binatang buas." Hahaha. Sambhaparya pun semakin panik karena adiknya belum juga pulang dari sungai. Sang adik pasti akan mencarinya jika pengawal itu membawanya ke istana. Sambhaparya segera mencari cara agar dapat meninggalkan jejak agar adiknya mengetahui kemana arah perginya. "Ampun Tuan, sebelum Tuan membawa hamba, bolehkah hamba mengajukan satu permintaan?" "Apakah itu? Katakanlah." "Bolehkah hamba membawa daun paria? Hamba sangat senang makan daun paria." "Hanya itu? Silahkan bawa sebanyak mungkin." Rasa cukup memetik daun pari, Sambhaparya pun dibawa ke istana. Dalam perjalanan menuju istana raja, Sambhaparya menyobek daun pari dan membuangnya di sepanjang jalan yang ia lalunya. Ia berharap adiknya dapat mengetahui jejaknya. Sementara itu adik Sambhaparya baru saja kembali dari sungai, akan tetapi tanpa membawa air sedikit pun. Sesampainya sampai di depan rumahnya, ia melihat rumahnya tertutup rapat. "Kenapa sepi begini? Apakah rombongan raja sudah pergi?" Kak Samba, adik pulang." Berkali-kali ia teriak namun tidak mendapat jawaban dari kakaknya. Akhirnya ia pun langsung membuka pintu. Alangkah terkejutnya anak itu setelah mengetahui kakaknya tidak ada di dalam rumah. Ia kemudian mencari di sekitar rumah, namun tidak juga menemukan kakaknya. Kakak, di mana? Kakak." Ketika menangis, pandangan anak itu tertuju pada daun pari yang berserakan di sepanjang jalan di depan rumahnya. Akhirnya ia pun mengerti bahwa kakaknya dibawa pergi oleh rombongan raja tersebut. Tanpa berpikir panjang lagi, ia pun mengikuti sobekan daun pari itu untuk mencari kakaknya. Setelah dia sampai di rumah raja, sebuah rumah panggung yang sangat megah. Di samping luar rumah itu, adik Sambhaparya berteriak memanggil kakaknya yang sedang dikurung di sebuah kamar agar tidak keluar menemui adiknya. Kakak Samba, jika kakak tidak sudi menemui adik, perlihatkanlah separuh wajah kakak di jendela. Jika adik tidak boleh melihat wajah kakak, perlihatkanlah pula tangan kakak. Jika kakak masih menyayangi adik, tunjukkanlah kaki kakak. Sang kakak tidak sudi lagi menemuinya. Akhirnya anak kecil pun itu berpesan, "Baiklah, jika kakak tidak sudi menemui adik, maka adik akan pulang ke rumah. Adik akan menanam sebatang pohon kelor di sini. Jika badan kelor ini layu, berarti adik sedang sakit keras. Dan jika badan kelor ini mati, berarti adik juga mati." Sambhaparya hanya bisa menangis mendengar pesan terakhir adiknya dari dalam rumah itu. Ia selalu mengkhawatirkan nasib adiknya yang tinggal sendirian di tengah hutan. Untuk mengetahui keadaan adiknya setiap hari, ia mengintip batang kalor itu melalui jendela rumah. Mengetahui kondisi itu, Sambhaparya mulai panik. Ia khawatir jika adiknya harus hidup seorang diri di dalam hutan belantara. Ia pun segera mencari cara agar bisa melarikan diri dari istana. Suatu ketika sang raja pergi berburu. Sambhaparya segera mengajak dayang-dayang istana pergi ke sungai yang berada tak jauh dari istana. Ketika sedang asyik mandi, Sambhaparya sengaja membuang cincin pemberian sang raja dalam sungai. Tolong, cincinku jatuh dalam air." Mendengar teriakan tuannya, para dayang segera melompat ke dalam sungai. Mereka harus menemukan cincin itu. Jika tidak, mereka pasti dihukum oleh sang raja. Pada saat dayang tersebut menyelam dalam air, Sambhaparya segera mengenakan pakaiannya dan mengambil bingkisan makanan, lalu melaju kuda untuk menyusul adiknya. Sesampainya di rumah, ia mendapati adiknya sedang sekarat
Dengan panik, ia pun segera membuka bingkisan makanan yang dibawanya, lalu menyuapi adiknya. Meskipun dengan pelan-pelan, adiknya masih bisa mengunyah dan menelan makanan itu. Akhirnya sang adik pun perlahan-lahan pulih dan bisa diajak berbicara. Ia pun segera menghaluskan biji cabai rawit, merica, dan daun kelor sebanyak-banyaknya. Setelah itu, ia mencampurkan abu dapur lalu memberikan air sehingga bentuknya seperti adonan. Benar saja, tidak lama kemudian sang raja benar-benar datang mencarinya. "Hei, Sambhaparia, buka pintunya. Kalau tidak, aku dobrak pintu ini." Sambhaparia segera membuka pintu rumahnya sambil membawa wadah dari tempurung kelapa yang berisi adonan cabai rawit, abu, daun kelor, dan merica. Sejak itu, Sambhaparia mulai hidup damai, rukun, dan tenang bersama adiknya di tengah hutan belantara. Selesai.